4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 363. Rasa sakit yang dirasakan oleh Fang Yin tidak berlangsung lama. Dia segera tersadar dan mendapati dirinya berada di tengah segel mantra yang muncul di dimensi Cao Ahlin. "Yiner, kamu kenapa?" tanya Cao Ahlin panik. Sebelumnya dia tidak tahu dengan apa yang terjadi saat larut dalam kultivasinya. Melihat keadaan yang kacau, dia berpikir jika Fang Yin selesai bertarung dengan seseorang. Fang Yin belum bisa mengendalikan dirinya sepenuhnya saat siluman rubah dan Gong Kim berada di tubuhnya. Kesal dengan ulah Cao Ahlin yang mengaktifkan segel yang seharusnya tidak muncul di dimensi naga, dia meraih tubuhnya dan membawanya masuk ke dalam segel bersamanya. "Apa yang kamu lakukan padaku, kakak? Kamu sengaja mengaktifkan segel pengunci roh ini, bukan?" tanya Fang Yin berbicara dengan mengeratkan gigi-giginya menahan amarah. Tangannya mencengkeram leher Cao Ahlin dengan begitu kuat hingga membuatnya kesulitan bernapas. Fang Yin melepaskan tangannya dan mendorong tubuh Cao Ahlin hingga terjerembab. Wajah Cao Ahlin menyeringai kesakitan. "Maafkan aku, ini adalah kebodohanku. Tidak seharusnya aku menggunakan teknik terlarang demi memuaskan ambisiku. Aku tidak tahu jika teknik itu adalah sebuah jebakan. Ying Yusi telah memperdayai ibuku dan membuat pengakuan palsu sebagai leluhur kami," jelas Cao Ahlin. Fang Yin mendengar nama yang berbeda dengan yang disebutkan oleh siluman rubah. "Ying Yusi. Lalu siapa Gong Min?" tanya Fang Yin. Dia berpikir jika Cao Ahlin salah menyebut nama atau siluman itu mengaku dengan nama yang berbeda kepada setiap orang. Sejauh yang dia tahu, binatang roh yang telah menjadi siluman memang sangat licik. Mereka memiliki banyak cara untuk memperdaya lawan-lawannya. "Dari mana kamu tahu nama ibuku? Apakah kamu bertemu dengannya?" tanya Cao Ahlin dengan wajah yang ketakutan. Ibunya pasti sangat marah jika mengetahui tentang apa yang dilakukannya. Kesalahan ini terlalu fatal dan membuat jiwanya tergadai oleh segel yang diaktifkannya. Cepat atau lambat dirinya akan diperbudak oleh Ying Yusi. Fang Yin menggeleng. Rasanya aneh saat mendengar Ying Yusi menyebut dirinya sebagai Gong Kim. Menurutnya ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka, tetapi Fang Yin belum tahu seperti apa keadaannya. Aku sangat merasa bersalah pada ibuku." Cao Ahlin menunduk. Penyesalan terlihat jelas di wajahnya. "Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria ini. Meskipun dia kakakku, aku tidak akan membiarkannya berbuat semaunya. Yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar." Fang Yin menatap tajam Cao Ahlin. "Katakan sejujurnya apa yang terjadi sebelum amarahku menghancurkan dimensi ini," seru Fang Yin ketika merasakan tubuhnya mulai kembali pulih. Energi Ying Yusi dan Gong Kim menyebar di tubuhnya bersama energinya yang sebelumnya terserap ke dalam tubuh Ying Yusi saat Cao Ahlin menjebaknya. Meskipun belum bisa mengendalikannya secara penuh, Fang Yin tidak lagi selemah sebelumnya. Struktur meridian Fang Yin sangat rumit. Dia mampu melawan hukum alam dan memiliki giok hitam yang memiliki energi yang besar. Dimensi naga akan hancur jika sampai dia mengeluarkan giok hitam untuk mengembalikan kekuatannya.
Hati nurani yang dimilikinya lebih besar dari sebuah dendam dan amarah. Aku tidak tahu harus memulainya dari mana, Yiner. Semua ini gara-gara ayah yang tidak mempedulikan keberadaan kami dan menganggap kami ada. Mungkin ibu masih hidup jika dia tidak menghilang begitu saja. Chow Ahlin berteriak sambil menangis. Tubuhnya berguncang dengan air mata penyesalan yang membasahi pipinya. Terbayang kembali peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelum ibunya meninggal. Aku harus bisa keluar dari sini. Ibuku tidak adil. Bagaimana bisa aku tidak diperbolehkan untuk pergi dari sini untuk mencari keberadaan ayah? Sebenarnya apa yang dirahasiakannya? Chow Ahlin berlatih di bukit yang tandus. Dia melakukan gerakan dengan penuh emosi dan amarah. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 362. Bukan Gong Kim. Episode berikutnya. Bab 364. Awal kehancuran. Masih dalam ingatan masa lalu Chow Ahlin. Hari itu Chow Ahlin berlatih dengan sangat keras. Semula dia tidak ingin berpikir untuk pergi keluar dari dimensi karena dia tidak tahu siapa ayahnya. Namun setelah ibunya bercerita tentang siapa ayahnya, dia memiliki keinginan untuk bertemu dengannya. Kemampuannya sebagai binatang roh naga yang memiliki darah manusia di dalam tubuhnya membuat Chow Ahlin lebih kuat dari binatang roh lain di dimensi itu. Aku harus menjadi lebih kuat dari ini agar aku bisa menerobos keluar dari dimensi ini. Tidak seharusnya ibuku menanamkan segel di tubuhku yang membuatku tidak bisa keluar dari sini. Sorot mata Chow Ahlin dipenuhi amarah dan dendam. Sekalipun dia belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya. Tidak bisa disalahkan jika dia merasa sebagai anak yang terabaikan. Teriakan keras Chow Ahlin memecah keheningan. Tangannya bergerak lincah memainkan jurus yang sulit untuk ditebak. Kecepatan gerakannya tidak bisa dibaca oleh orang yang melihatnya. Tubuhnya melompat dari satu tebing ke tebing yang lain dan membuat keadaan di sekelilingnya menjadi hancur. Tubuhnya yang mengeluarkan aura energi memiliki daya rusak yang sangat kuat. Binatang roh naga yang hendak melintas memilih untuk berbalik arah karena mereka takut menjadi pelampiasan kemarahan Chow Ahlin. Binatang-binatang kecil yang tinggal di dimensi itu pun merasa terancam. Mereka berbondong-bondong pergi menjauh dari tempat Chow Ahlin berlatih. Hiya! Teriak Chow Ahlin ketika kedua tangannya menekan keluar seluruh energinya. Dia ingin mengeluarkan ki yang besar untuk menghancurkan sebuah tebing yang tinggi di hadapannya. Otot-otot di wajahnya terlihat keluar membentuk guratan di permukaan kulit. Gigi-giginya yang runcing beradu satu sama lain membuatnya terlihat seperti sedang menyeringai. Di kedua tangannya terkumpul energi yang sangat besar. Gelombangnya yang dahsyat mampu menggerakkan batu-batu kecil di sekitarnya. Batu-batu itu bergeser dan terhempas ke sisi. Saat batu membentur batu mereka jatuh berderai dan berhamburan di tanah. Kejadian ini menghasilkan suara ledakan-ledakan saling bersahutan satu sama lain. Semakin lama semakin besar energi yang terkumpul di kedua telapak tangannya. Aura di tubuh Chow Ahlin pun meningkat. Saat ini dia memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator ranah surgawi bintang menengah. Apa yang dilakukannya benar-benar tidak main-main.
Setelah energi yang dikeluarkannya mencapai batas maksimal, Chow Ah Lin menyatukan kedua tangannya. Energi di kedua tangannya pun menyatu hingga membentuk bulatan energi yang sangat besar. Aura di dalamnya terasa begitu kuat hingga membuat tubuh Chow Ah Lin ikut bergetar. Perlahan dia menggerakkan tangannya ke arah tebing untuk melepaskan energi di sana. Chow Ah Lin mendorongnya kuat-kuat dengan sisa energi dari dalam tubuhnya. Saking kerasnya benturan energi dan tebing besar, tubuh Chow Ah Lin terpental jauh ke belakang. Punggungnya menghantam sebuah batu dengan sangat kuat. Dia jatuh ke tanah dalam posisi tengkurap. Matanya menjadi kabur karena dia terlalu besar mengeluarkan energi di tubuhnya. Sangat sedikit orang yang mengetahui apa yang terjadi padanya mengingat dirinya sedang berlatih di tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Suara gemuruh tebing besar yang runtuh terdengar seperti telah terjadi bencana. Reruntuhan dari tebing mencapai ke tempat Chow Ah Lin terjatuh. Untuk menghindarinya dia menggeser tubuhnya beringsut ke belakang tanpa berdiri. Nafasnya memburu. Setelah reruntuhan itu berhenti, dia lalu memposisikan tubuhnya dengan posisi terlentang. Wajahnya menengadah ke langit dengan senyum penuh kepuasan. Aku merasa lemas tetapi aku merasa sangat puas telah berada di sini untuk meluapkan kekesalanku. Seandainya ibu mengatakan ini sejak lama, aku mungkin sudah menemukan ayahku. Sesal Chow Ah Lin. Sebuah cahaya asing tiba-tiba melesat ke arahnya dan membuatnya tidak bisa mengelak. Arah kedatangannya berasal dari bekas reruntuhan tebing besar yang telah hancur. Ark. Panas. Panas. Pekik Chow Ah Lin saat cahaya berwarna kemerahan itu masuk ke dalam tubuhnya. Chow Ah Lin berguling-guling di tanah sambil terus berteriak tetapi rasa panas di tubuhnya tidak jua berkurang. Dia merasa sangat tersisa dengan kejadian aneh yang menimpanya. Setelah cahaya itu terserap sempurna ke dalam tubuhnya, dia terlihat seperti seseorang yang sedang dikendalikan. Kakinya melangkah menuju ke bekas reruntuhan bukit dan berjalan antara sadar dan tidak sadar. Chow Ah Lin, kemarilah. Bagus kamu segera datang. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama, ucap suara asing dari bekas reruntuhan. Siapa kamu? Tanya Chow Ah Lin mencoba melihat dari mana suara itu berasal. Kepulan debu perlahan memudar lalu benar-benar menghilang dari sana. Tidak ada siapapun dan hanya terlihat sebuah gulungan yang melayang-layang di tengah bekas reruntuhan. Chow Ah Lin berjalan mendekatinya lalu menyentuh gulungan itu dengan tangan kanannya. Rasa berat kembali menyelimuti tubuhnya dan memaksanya untuk mundur. Terlambat. Gulungan yang disentuhnya telah berubah menjadi segel mantra yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak dari tempatnya. Sial! Aku tidak bisa berbuat apapun. Tubuhku seperti terikat oleh tali yang sangat kuat. Chow Ah Lin berusaha melepaskan diri dengan menggunakan ki dari dalam tubuhnya. Gulungan yang disentuhnya menampilkan sebuah tulisan yang membuat Chow Ah Lin merasa penasaran. Dia mulai membaca. Di bagian atas tertulis sebuah peringatan yang menyatakan jika itu adalah gulungan yang berisi teknik rahasia. Awal kesalahan Chow Ah Lin dimulai. Membaca gulungan itu akan membuat sebuah segel aneh yang mengikatnya semakin menguat. Chow Ah Lin semakin tidak bisa melepaskan dirinya dari segel mantra setelah dia membaca tulisan di dalam gulungan.
Sesosok wanita muncul di hadapannya dengan aura energi yang cukup kuat. Dia tidak tahu jika wanita itu berasal dari alam bawah. "Siapa kamu? Apakah kamu yang mengikatku seperti ini?" tanya Chow Ah-lin sambil menatap tajam wanita asing yang tidak dikenalnya. "Jangan panik seperti itu, anak muda. Aku tidak memiliki niat yang buruk terhadapmu. Bahkan kedatanganku adalah sebuah keberuntungan untukmu. Maaf jika aku mengikatmu bersamaku, ini karena aku ingin melindungi diri." Bola mata wanita itu bergerak-gerak seolah menyembunyikan sesuatu. "Baik, anggap saja aku percaya padamu. Lalu bisakah kamu melepaskanku sekarang? Ibuku pasti sangat khawatir padaku." Chow Ah-lin membalas ucapan wanita itu dengan suara yang lembut. "Tidak semudah itu anak muda. Setelah terkurung di sini selama ribuan tahun, aku tidak mungkin melepaskanmu begitu saja. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera bangkit menjadi yang terkuat." Ying Yusi tertawa dalam hati. "Maafkan aku, anak muda. Aku tidak bisa membuka segel ini. Jika aku bisa maka aku tidak akan terjebak di sini bersamamu." Ying Yusi memasang wajah sedihnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Chow Ah-lin. Ying Yusi bersorak dalam hati. Hal yang paling ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Setelah ini dia pasti bisa menguasai Chow Ah-lin dengan mudah. Orang menyebut ini sebagai segel teknik terlarang. Ying Yusi mulai menjelaskan. Bersambung. "Kak numpang promo novel karya temanku, ya. Semoga berkenan mampir." Episode sebelumnya. Bab 363. Episode berikutnya. Bab 365. Sinyal bahaya. Chow Ah-lin menatap Ying Yusi sambil berpikir. Saat menatapnya dia mulai terpengaruh dan membenarkan seluruh ucapan Ying Yusi. Dia tidak tahu jika wanita itu telah menghipnotisnya. Setelah menatap mata wanita itu, Chow Ah-lin hanya mengangguk ketika dia memintanya melakukan apapun. Untuk mengetesnya, Ying Yusi memintanya melakukan hal yang sederhana terlebih dahulu. "Berlututlah," perintah Ying Yusi. Chow Ah-lin pun mematuhinya. Tubuhnya bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Ying Yusi tanpa pikir panjang. Tidak cukup itu saja, Ying Yusi memintanya untuk melakukan banyak gerakan yang tidak masuk akal. Wanita iblis itu tertawa dengan senang karena telah berhasil menguasai Chow Ah-lin. Efek dari hipnotisnya tidak akan lama. Ying Yusi tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tangannya mengeluarkan sebilah pisau tajam. Tangan kanannya melakukan gerakan yang aneh dan terbentuklah sebuah segel mantra di udara. Segel kecil itu diarahkan ke telapak tangan Chow Ah-lin yang ditariknya dengan paksa. Chow Ah-lin berteriak kesakitan ketika segel itu menempel di telapak tangannya. Dengan gerakan cepat Ying Yusi menggores telapak tangan Chow Ah-lin hingga mengeluarkan banyak darah. Namun, darah itu tidak menetes dan terserap oleh segel itu. Ying Yusi tertawa sangat keras. Dia berhasil mengelabui Chow Ah-lin dengan perjanjian darah. Teknik rahasia itu hanyalah kebohongannya semata. Setelah ini dia bisa mengendalikan Chow Ah-lin sepenuhnya.
Secara bertahap Ying Yusi bisa mengambil tubuh Chow Ah Lin dan menggunakannya sebagai cangkang. Jika tubuh itu tidak sesuai dengan maka dia bisa memerintahkannya untuk memanggil orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Setelah menjadi bagian dari segel Ying Yusi, Chow Ah Lin bisa melihat dengan jelas binatang roh naga yang mengelilingi Ying Yusi. Mereka adalah binatang roh yang diam-diam ditangkap olehnya ketika memasuki wilayah ini. Namun, mereka dinilai tidak berguna karena tidak memiliki energi yang besar seperti Chow Ah Lin. Setelah menguasai Chow Ah Lin, Ying Yusi bisa memakan kekuatan jiwa binatang roh naga setiap kali dia menginginkannya karena dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Wujud Ying Yusi berubah menjadi siluman rubah. Meskipun belum bisa melepaskan diri dari segel yang mengikatnya tetapi Ying Yusi bisa menyerang seseorang dari tempatnya. Senyumnya merekah ketika dia mengamati kedua tangannya yang bersinar. Aura energi yang begitu pekat membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatanmu boleh juga. Ying Yusi menggerakkan ekornya. Tangan kanannya mendorong ke depan ke arah Chow Ah Lin dan membuatnya terpental jauh ke belakang. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah Ying Yusi menariknya kembali dengan energinya dan membuatnya kembali tegak. Ying Yusi terus mempermainkan tubuh Chow Ah Lin hingga dia merasa puas. Dalam keadaan tidak sadar Chow Ah Lin diperlakukan seperti sebuah boneka mainan. Setelah kegilaannya berlangsung cukup lama, Chow Ah Lin akhirnya tersadar. Posisi kepalanya sedang berada di bawah dan kakinya berada di atas dengan tubuh yang melayang di udara. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Chow Ah Lin menatap Ying Yusi dengan tatapan aneh. Tidak ingin kejahatannya terbongkar, Ying Yusi segera berbenah. Tangannya menggerakkan tubuh Chow Ah Lin memutar dan membuatnya kembali ke posisi berdiri. Perlahan dia menurunkannya hingga kaki Chow Ah Lin menyentuh tanah. Ying Yusi dan segel yang menyelimutinya bergerak mendekati Chow Ah Lin. Dia ingin menjelaskan padanya dengan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. "Aku hanya ingin membuatmu segera sadar. Tadi kamu pingsan, mungkin karena kelelahan," bohong Ying Yusi. Chow Ah Lin tidak mengingat sesuatu apapun dan hanya mengangguk. Sudah cukup lama dia pergi dari istananya. Ibunya pasti merasa sangat khawatir. "Aku harus pulang," ucap Chow Ah Lin sambil berbalik untuk pergi dari tempat itu. Seketika tubuhnya berubah menjadi naga dan bergerak cepat meninggalkan Ying Yusi. Pikirannya merasa sangat kacau. Dia bingung dengan apa yang terjadi padanya. Setelah Ying Yusi menjelaskan tentang jurus terlarang, dia tidak mengingat sesuatu apapun lagi setelahnya. Dia tidak berharap banyak karena tidak merasakan perubahan ataupun menerima sebuah energi dari teknik terlarang Ying Yusi. Apakah aku sudah mendapatkan teknik terlarang itu atau belum? Bodohnya aku tidak menanyakannya sebelum pergi. Chow Ah Lin merasa kesal pada dirinya sendiri. Setelah tersadar dia tidak mengingat sesuatu. Teknik terlarang itu baru akan dimulai tetapi dia tidak menyadari apapun setelah mendengar kata-kata itu. Chow Ah Lin pulang dengan beribu pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Gong Kim terlihat sedang berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya dengan wajah yang cemas. Cukup lama Chow Ah Lin pergi meninggalkan rumah. Namun, bukan itu yang membuatnya cemas. Setelah mendengar berita tentang ayah kandungnya,
wajahnya terlihat murung beberapa hari ini. Gong Kim takut terjadi sesuatu pada putranya itu. "Ah Lin, kemana kamu? Ibu sangat khawatir padamu." Gong Kim terus berjalan mondar-mandir sambil menggerakkan tangannya. Senyumnya mengembang saat melihat Chow Ah Lin melesat dengan cepat menuju ke arahnya. Hatinya merasa lega saat melihat putranya pulang dalam keadaan baik-baik saja. Segala kekhawatirannya menguap seiring dengan kepulangan Chow Ah Lin. Tubuh Chow Ah Lin berubah menjadi seorang manusia dan berdiri mematung menatap ibunya. Setiap kali dia berhadapan dengannya dia teringat akan ayahnya. Hingga saat ini, Chow Ah Lin belum bisa mengendalikan emosinya. "Ah Lin," panggil Gong Kim dengan suara yang lemah. Dia berjalan menghampiri putranya dan memeriksanya. Meskipun tidak ada luka yang berarti, Gong Kim merasa sangat khawatir. Jika tidak segera diobati, luka-luka itu bisa menjadi semakin parah. "Aku tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan saat berlatih." Mata Gong Kim berkaca-kaca. Dia tahu putranya itu merasa sangat marah pada kenyataan. Kesedihannya membuatnya mencari pelarian dengan berlatih agar dia melupakan masalah yang dihadapinya. "Kamu pasti berlatih terlalu keras, Nak. Jangan pernah membuat ibu merasa khawatir lagi. Aku hanya memiliki dirimu saja. Ibu akan mengobatimu sekarang." Chow Ah Lin mengangguk. Keduanya berjalan beriringan menuju ke kediaman mereka. Tanpa disadari, bayangan Ying Yusi mengikuti mereka karena dia telah menanam segel perjanjian di telapak tangan Chow Ah Lin. Tidak ada sesuatu yang aneh selama 1-2 hari setelah kejadian itu. Hanya saja Chow Ah Lin mengalami demam tinggi dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari ini. Keadaan ini bukan tanpa alasan. Apa yang dialami oleh Chow Ah Lin disebabkan oleh Ying Yusi yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Beberapa kali dia mencoba maka sejumlah itu juga dia gagal. Ying Yusi terlanjur kehilangan banyak tenaga untuk melakukan ini semua. Jika terus dibiarkan maka dia akan kehilangan wujud manusianya dan berubah menjadi seekor rubah. Butuh waktu yang lama lagi untuk berproses dan mendapatkan wujud manusia. Setelah 3 hari gagal mencoba, Ying Yusi berkeliaran ke seluruh dimensi naga untuk mencari korban. Dia melahap langsung binatang roh naga untuk memulihkan kekuatannya. Kepuasannya mengalahkan seekor singa yang sedang lapar. Apa yang dilakukannya berada di luar pengawasan Gong Kim karena wanita itu sedang merawat Chow Ah Lin. Selama ini dia menyembunyikan kemampuannya dari Chow Ah Lin agar putranya tidak bergantung padanya. Gong Kim ingin putranya itu menjadi pemuda yang kuat dan pemberani. Jika dia terus melindunginya maka selamanya Chow Ah Lin akan bergantung padanya. Sebagai seorang pria dia harus menjadi sosok pemimpin dan pelindung yang bisa diandalkan. "Apakah kamu masih merasa pusing, Ah Lin? Sebaiknya kamu beristirahat dengan baik untuk beberapa waktu ke depan." Gong Kim menyelimuti tubuh Chow Ah Lin lalu beranjak untuk pergi dari sana. "Ibu, maafkan aku," bisik Chow Ah Lin lirih. Apa yang dilakukan oleh Ying Yusi beberapa hari ini bisa terbayang jelas di dalam ingatannya. Dia telah salah mengambil langkah dengan mempercayainya.
Gong Kim mendengar suara Chow Ah Lin tetapi dia terpaksa harus keluar dari ruangan karena beberapa binatang roh naga mengirimkan sinyal untuknya di luar istana. Terpaksa Gong Kim meninggalkan Chow Ah Lin untuk melihat apa yang terjadi di luar istana. Para binatang roh naga tidak akan mengirimkan sinyal kecuali dalam keadaan darurat. Bersambung episode sebelumnya. Bab 364. Awal kehancuran. Episode berikutnya. Bab 366. Mencoba melepaskan segel. Tubuh Chow Ah Lin masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Kepergian ibunya yang mendadak membuatnya merasa penasaran tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk pergi menyusulnya. Keadaannya masih sangat lemah. Gong Kim telah sampai di luar istana dan mendapati beberapa binatang roh naga datang dalam keadaan terluka. Mereka terlihat seperti habis bertarung. Yang mulia, yang mulia, bahaya. Yang mulia, Ying Yusi dari alam bawah berhasil membuka ikatannya. Dia telah memakan banyak korban. Seru salah satu dari mereka. Gong Kim menatap orang itu tidak percaya. Sangat sulit dipercaya. Segel yang mengikat Ying Yusi sangat kuat, sangat sulit bagi binatang roh biasa membebaskannya. Bukannya aku tidak percaya pada kalian tetapi aku merasa tidak yakin jika wanita iblis itu bisa terlepas dari ikatan. Gong Kim masih merasa jika binatang roh yang melapor itu memberikan informasi yang salah. Benar, Yang Mulia. Kami bisa melihat dari ciri-cirinya. Wanita iblis itu memakan ras kita tanpa belas kasihan. Entah berapa orang yang berhasil dia bunuh, jelas orang itu lagi. Binatang roh lain ikut membenarkan ucapannya. Mereka juga sedang berada di tempat kejadian ketika Ying Yusi sedang membantai bangsa mereka. Ketiga binatang roh naga yang menghadap pada Gong Kim telah berusaha menyelamatkan temannya tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan Ying Yusi. Mereka mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Gong Kim mendorong tangannya ke depan lalu mengeluarkan energi pengobatan untuk mengobati luka mereka. Dalam sekejap luka-luka itu menghilang. Terima kasih, Yang Mulia, ucap ketiganya hampir berbarengan. Mereka menyatukan tangannya memberi hormat pada Gong Kim. Gong Kim mengangguk lalu kembali berkata, "Bawa aku ke tempat di mana Ying Yusi berada." "Baik, Yang Mulia." Ketiga binatang roh naga yang melapor memimpin perjalanannya menuju ke tempat Ying Yusi berada. Gong Kim menoleh ke belakang dan berharap Chow Ah Lin akan baik-baik saja bersama pelayannya. Mereka berempat telah sampai di tempat semula tetapi Ying Yusi sudah tidak berada di sana. Gong Kim hanya merasakan jejak energi yang tertinggal di sana. Semua yang dikatakan oleh ketiga binatang roh naga yang menghadapnya memang benar. Dia mencium aroma darah dan keadaan yang berantakan sisa-sisa pertarungan. Tidak akan sulit menemukan Ying Yusi setelah Gong Kim memeriksa jejak energi dan hawa kehadiran Ying Yusi yang tertinggal di sana. Aku pasti akan menemukanmu. Tidak akan kubiarkan kamu mengacau di wilayah kekuasaanku, wanita iblis. Gong Kim terlihat sangat geram. Aura energinya bocor keluar dan membuatnya terlihat menakutkan. Saat dia marah, energinya yang besar akan sulit untuk dikendalikan. Suara gemuruh terdengar di langit dengan kilat yang menyambar-nyambar di balik jajaran awan.
Keadaan mencekam ini tiba-tiba datang ketika Gong Kim mengeluarkan auranya. Binatang roh naga yang semula berkeliaran di langit berlarian mencari tempat berlindung. Fenomena seperti ini sangat jarang terjadi. Mereka tahu jika fenomena ini terjadi karena ratu para binatang roh naga sangat murka. Keberadaan Ying Yusi belum diketahui oleh seluruh penghuni dimensi binatang roh naga. Hanya para korban dan orang yang sebelumnya bertemu dengannya saja yang tahu tentang kemunculannya. Meskipun Ying Yusi belum bangkit sepenuhnya tetapi keberadaannya sudah menjadi ancaman bagi dimensi binatang roh naga. Ratu sedang murka. Ratu sedang murka. Teriak binatang roh naga kepada siapapun yang ditemuinya. Mereka berbondong-bondong pulang ke tempat tinggal dan bersembunyi dari kemungkinan bencana yang timbul akibat amukan Gong Kim. Ying Yusi menghentikan langkahnya. Dia berdiri di atas sebuah tebing yang memiliki banyak goa. Awalnya dia ingin mencari binatang roh naga kuat di sana. Namun, melihat fenomena yang terjadi semuanya urung dilakukannya. Apa yang terjadi saat ini sama seperti apa yang terjadi beberapa ratus tahun lalu di mana Ying Yusi bertarung menghadapi Ling Han, nenek moyang Gong Kim. Pertarungan mereka berakhir dengan penyegelan yang membuat Ying Yusi terkurung di dalam segel tersebut. Sebelum terlepas dari ikatan sihir pada segel yang mengurungnya, Ying Yusi menjebak binatang roh naga dengan menyerap hawa murni mereka. Binatang roh naga yang datang ke tempat di mana Cao Ahlin berlatih dan membebaskannya pasti akan menjadi korbannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah Ling Han sudah mati? Lalu ini muncul rasa takut di hati Ying Yusi. Kekuatannya belum pulih sepenuhnya setelah gagal mencoba memasuki tubuh Cao Ahlin. Sebuah serangan energi meluncur dengan sangat cepat dari balik awan. Ying Yusi melompat untuk menghindar. Dia mencari-cari sosok yang menyerangnya tetapi dia tidak menemukannya. Seekor naga berwarna kuning emas melesat terbang ke arah Ying Yusi. Semburan api dan lemparan energi menyerangnya silih berganti. Untuk menghindari teknik ilusi dan hipnotis Ying Yusi, Gong Kim memilih serangan jarak jauh. "Siapa kamu? Berani-beraninya menyerangku?" seru Ying Yusi. "Harusnya aku yang bertanya padamu. Mengapa kamu membantai rakyatku? Kamu pikir kamu begitu hebat hingga memiliki keberanian untuk mengacau di tempat ini?" Gong Kim balik menggertak Ying Yusi. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Ying Yusi tidak lagi menghindar melainkan membalas semua serangan yang dilakukan oleh Gong Kim. Mereka saling serang dengan menggunakan energi murni dari dalam tubuh mereka. Dari awal pertarungan Gong Kim selalu unggul. Ying Yusi terus terdesak ke belakang dan mengalami luka dalam yang cukup serius. Gong Kim mendengus. "Kamu pikir kamu begitu hebat, ha? Aku tidak akan membiarkanmu terus berbuat seenaknya. Sebagai seorang ratu dimensi ini aku tidak akan melepaskanmu begitu saja," imbuh Gong Kim. Ying Yusi memegangi dadanya yang terasa sakit dan sesak karena mengalami luka dalam yang cukup parah. Untuk menghemat energinya, Ying Yusi merubah wujudnya menjadi seekor rubah berekor 5. "Dasar siluman licik. Kamu pikir aku akan merasa iba melihatmu begitu lucu?" Gong Kim ingin segera menyelesaikan semuanya dan membawa Ying Yusi ke istana.
Kekhawatirannya pada Chow Ah-lin membuatnya tidak tega meninggalkannya terlalu lama. Keadaannya mungkin sudah membaik, tetapi Gong Kim merasa ada yang aneh dengan putranya itu. Selama mengalami demam, dia terus mengingat tentang teknik rahasia dan mengatakan, "Kamu membohongiku," secara berulang-ulang. Gong Kim membuka tangannya ke atas, lalu muncullah sebuah energi berwarna kebiruan. Setelah membesar, energi itu berwarna kemerahan. Bentuknya menyerupai sebuah gelembung besar yang memiliki ruang kosong di bagian tengah. Tangan Gong Kim mendorong energi itu ke arah Ying Yusi dan membuat tubuhnya terperangkap ke dalam ruang kosong di tengah bola energi itu. Suara Ying Yusi melengking memekakkan telinga ketika dia berusaha untuk melepaskan diri dari kurungan energi itu, tetapi tidak bisa. "Diam atau aku akan menyiksamu di dalam sana," ancam Gong Kim. Ying Yusi tidak memberontak. Dia terdiam tetapi tidak menyerah. Untuk saat ini tidak ada yang bisa dilakukannya. Sial. Aku pikir bola ini akan meledak. Energi macam apa ini? Bagaimana bisa mengurungku seperti ini? Segel mantra sialan. Kapan aku bisa terlepas darinya juga? Ying Yusi terlihat sangat marah ketika tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Gong Kim membawanya terbang tanpa melepaskan bola energi yang mengurungnya. Mereka melewati perjalanan yang cukup panjang. Jarak antara istana dan tempat mereka bertarung cukup jauh. Halaman istana Gong Kim terlihat sepi. Para pelayannya masuk ke dalam istana karena merasa takut dengan suasana alam di dimensi itu yang masih menakutkan hingga saat ini. Ketika kaki Gong Kim menyentuh tanah, tubuhnya berubah menjadi seorang manusia. Dia membawa Ying Yusi berjalan bersamanya dengan cara menggelindingkan bola energinya. Suara petir semakin keras seakan berada dalam ketinggian yang rendah. Angin yang berhembus menjadi sangat kencang seperti ingin merobohkan apapun yang ada di tempat itu. Penghuni dimensi itu merasa takut dan menganggap peristiwa ini sebagai sebuah pertanda buruk. Fenomena ini sangat langka. Langit seperti akan runtuh oleh suara petir yang terus menggelegar. Yin Yusi, aku akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi setelah ini. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkan penghuni dimensi ini untuk membuatmu menjadi penguasa di dunia bawah. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Gong Kim merentangkan kedua tangannya ke samping lalu memutar pergelangan tangannya membentuk sebuah pola. Energi yang sangat besar keluar dari sana dengan daya rusak yang sangat besar. Jika energi yang terkumpul di kedua tangannya disatukan, maka tidak akan ada yang bisa selamat apabila energi ini menyentuh mereka. Aura ini. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku pasti akan mati konyol jika membiarkan wanita ini menyerangku dengan energinya. Bola mata Ying Yusi bergerak-gerak saat dia berpikir. Ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Dia benar-benar merasa terancam saat ini. "Apa kamu takut?" tanya Gong Kim menyadari perubahan ekspresi wajah Ying Yusi yang terlihat cemas. Ying Yusi menggeleng. Dia kembali merubah tubuhnya menjadi manusia. Dalam wujud ini diyakini bisa merasakan dengan jelas bahwa energi yang dimiliki oleh lawannya mirip sekali dengan energi yang dia serap dari Chow Ah-lin. Kekhawatiran di wajahnya memudar. Kini dia melihat sebuah peluang untuk menang. Akal liciknya mulai bekerja.
Jika dia tidak bisa melawan musuhnya dengan kekuatannya sendiri, maka dia bisa mengendalikan bonekanya. Aku yakin Chow Ah Lin memiliki hubungan yang dekat dengan wanita ini. Aku akan membuat mereka bertarung secara fisik dan emosional. Sepertinya pertunjukan ini akan sangat menarik. Senyum jahat menghias wajah licik Ying Yusi. Di saat Gong Kim terus fokus dengan energinya, Ying Yusi juga fokus dengan mantra pemanggil roh miliknya. Bermodalkan segel yang ditanam di telapak tangan Chow Ah Lin, maka dia bisa mengendalikannya dengan mudah. Chow Ah Lin yang sedang berada di kamarnya dijaga oleh beberapa orang pelayan. Mereka melayani apa yang dibutuhkan olehnya sebelum dia berkultivasi. Panggilan Ying Yusi membuatnya menghentikan kultivasinya. Chow Ah Lin berusaha untuk melawan panggilan itu dan menolak perintah Ying Yusi. Namun, sekuat apapun dia memberontak, maka sejumlah itu juga dia kalah. Tubuh Chow Ah Lin bergerak tidak tentu arah dan terlihat aneh. Sesekali dia berjalan dengan cepat dengan langkah sempoyongan, dan terkadang dia juga menahan dirinya seolah ingin kembali masuk ke dalam istana. Tubuhnya tidak mampu menahan energi yang menariknya dan membuatnya bergerak tak terkendali. Matanya terbelalak ketika melihat Gong Kim mengeluarkan energi yang begitu kuat dan mengurung Ying Yusi di dalam sebuah bola energi. Selama ini dia melihat ibunya sebagai seorang ratu yang lemah lembut lagi penyayang. "Ibu!" seru Chow Ah Lin membuat Gong Kim menoleh ke belakang. Chow Ah Lin masih bergerak di luar kendalinya dengan bergerak sesuai keinginan Ying Yusan. Kaki dan tangannya terlihat membentuk gerakan dengan memasang kuda-kuda. Namun, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan permusuhan. Gong Kim merasa curiga, tetapi dia berpura-pura tidak tahu jika Ying Yusi yang mengendalikan Chow Ah Lin. "Anak nakal. Apa yang kamu lakukan di sini? Lebih baik kamu beristirahat di dalam," ucap Gong Kim. Wanita itu mulai kehilangan konsentrasinya hingga membuat penambahan energi di tangannya terhenti. Sangat sulit baginya untuk mengambil sikap yang berlawanan arah yang membuat konsentrasinya terbelah. "Aku akan menunda untuk menghabisi Ying Yusi. Aku akan membiarkannya bersantai sejenak. Aku ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untuk melawanku." Gong Kim tidak tahu seperti apa rencana Ying Yusi. Maafkan aku, Ibu." Chow Ah Lin mulai mengeluarkan aura energi yang begitu dingin dan menakutkan. Hanya mulut dan perkataannya saja yang bisa dikendalikan. Selain itu, segala sesuatunya dikendalikan oleh energi Ying Yusi. "Ibu menyesalkan kebodohanmu, tapi sudahlah. Semua sudah terlanjur. Tidak ada yang perlu disesalkan." Gong Kim berusaha untuk berpikir bijak dan memaafkan kesalahan Chow Ah Lin. Sikap Gong Kim semakin membuat Chow Ah Lin merasa bersalah. Di alam bawah sadarnya, ketika terlelap dalam mimpi, dia bisa melihat semua yang dilakukan oleh Ying Yusi padanya dengan jelas. Sungguh pertarungan yang sangat menarik. Sangat sayang untuk melewatkan acara hari ini di mana seorang ibu bertarung dengan putranya sendiri, ejek Ying Yusi pada Chow Ah Lin dan Gong Kim. "Aku mengakui kelicikanmu. Sungguh apa yang kamu lakukan membuatku semakin ingin membunuhmu." Gong Kim tidak sabar untuk membunuh Ying Yusi dan menyadarkan Chow Ah Lin. Jika Chow Ah Lin tidak datang, mungkin Ying Yusi sudah mati di tangan Gong Kim dan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping.
Putramu adalah jalanku untuk mendapatkan jalan keluar dari dimensi sialan ini. Ying Yuxi terlihat berapi-api dan penuh semangat. Kedua tangan Ying Yuxi melakukan gerakan dengan pola tertentu dan terlihat Cao Ahlin mengikutinya. Apa yang dilakukan olehnya selalu diikuti oleh Cao Ahlin. Jika energinya telah pulih maka Ying Yuxi tidak perlu melakukan ini. Namun, kondisinya memang belum baik-baik saja sehingga dia memerintah Cao Ahlin dengan energi seadanya. Gerakan yang dilakukan olehnya membantu energi dari dalam tubuhnya keluar dengan hemat. Setiap gerakan yang dilakukan Cao Ahlin berada dalam kendalinya secara penuh. Perasaan tidak tega menyelimuti hati Gong Kim. Bagaimanapun juga Cao Ahlin adalah putranya. Tidak mungkin dia membalas serangannya. Pertarungan macam apa ini? Aku harus bertarung melawan putraku yang kujaga selama ini. Aku tidak boleh merasa lemah. Hanya butuh bersabar sejenak untuk menunggu Ying Yuxi melemah dan kehabisan tenaganya. Gong Kim merubah tubuhnya menjadi seekor naga dan melesat jauh menembus awan petir. Cao Ahlin menyusulnya dan terus melepaskan serangan pada ibunya. Semua yang dilakukannya berlawanan dengan keinginannya. "Ibu, maafkan aku," sesal Cao Ahlin. Dia benar-benar merasa dibodohi oleh Ying Yuxi. Akibat kebodohannya sendiri dia harus melawan ibunya dan menyerangnya tanpa ampun. Sudahlah. Penyesalan hanya akan membuatmu menjadi lemah. Bertahanlah sebentar maka semua akan kembali normal, hibur Gong Kim. Aku akan berusaha untuk melawan perintahnya. Setelah berusaha keras akhirnya Cao Ahlin bisa mengontrol beberapa bagian gerakan inti. Keduanya kembali bertarung secara pura-pura untuk mengelabuhi Ying Yuxi. Sandiwara ini berhasil. Ying Yuxi tertawa penuh kemenangan dan berpikir jika dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kewaspadaan Ying Yuxi menurun. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Gong Kim. Energi yang dikeluarkannya tidak menghilang tetapi tersimpan di balik tangannya. Dia mengeluarkannya lagi dan membuat semua mata tercengang. "Ahlin?" panggil Gong Kim. "Iya, Ibu. Apakah Ibu ingin memintaku melakukan sesuatu?" tanya Cao Ahlin merasa heran dengan perubahan ekspresi wajah Gong Kim yang terlihat murung. Gong Kim menggeleng. "Jaga dirimu baik-baik jika sesuatu yang buruk terjadi pada ibu setelah ini." Setelah mengatakan itu Gong Kim melompat ke arah Ying Yuxi dan menyerangnya. Gerakannya yang sangat cepat membuat Ying Yuxi tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Tidak mudah untuk melawan dua orang sekaligus dalam sebuah pertarungan. Bagi Gong Kim jika lawannya bukan Cao Ahlin mungkin keduanya sudah mati sejak tadi. "Aku tidak akan lelah semudah ini. Lihat saja bagaimana aku membalas seranganmu." Ying Yuxi bersiap dengan serangannya. Kedua energi milik mereka membuat keduanya saling dorong. Gong Kim lebih unggul tetapi dia tidak bisa menahan serangan itu terus-menerus. Ying Yuxi menatap ke arah Cao Ahlin dan membuatnya kembali terpengaruh. Meskipun dia tidak menggerakkan tangannya, pengaruh dari perintah yang diberikannya membuat Cao Ahlin kembali menyerang Gong Kim. Konsentrasi Gong Kim kembali pecah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan gerakan yang sangat cepat demi menghindari serangan Cao Ahlin, Gong Kim melompat ke atas sebuah batu besar. Dia kemudian menarik Ying Yuxi ke arahnya dan membawanya masuk ke dalam batu itu.
Gong Kim tahu setelah ini dia dan Ying Yuxi akan mati. Kekuatan jiwanya tetap akan berada di sana dan mengikuti kemana Ying Yuxi pergi. Dengan begitu dia tetap akan bisa melindungi Chow Ah Lin dan dimensi binatang roh naga. Tanpa kata perpisahan, Gong Kim meninggalkan Chow Ah Lin. Sesaat sebelum kematiannya dia memberikan senyuman termanisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ibu mengorbankan dirinya untuk melindungiku dan dimensi ini? Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Ibu. Ibu. Teriak Chow Ah Lin menyusul ibunya ke arah batu besar yang menelan tubuh ibunya bersama Ying Yuxi. Sekuat apapun dia berusaha untuk menyelamatkan ibunya, tetap saja dia gagal. Gong Kim telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat portal dan mengubur dirinya dan Ying Yuxi hidup-hidup. Keduanya mati bersama dan menyisakan kekuatan jiwa saja. Ingatan masa lalu Chow Ah Lin tentang kematian ibunya berakhir. Fang Yin ikut bersedih mendengar cerita Chow Ah Lin tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Pengaruh Ying Yuxi masih ada di segel yang tertanam di tangan Chow Ah Lin. Meskipun kekuatan jiwa Ying Yuxi berada di tubuhnya, Fang Yin belum bisa mengendalikannya. Terlebih lagi ada kekuatan lain yaitu Gong Kim yang sudah pasti akan menghalanginya untuk keluar dari dimensi ini. Kini hatinya menjadi dilema. Fang Yin harus bersiap untuk menghadapi pengalaman buruk, di mana dia harus bertarung menghadapi dua kekuatan jiwa yang kini sedang bersarang di tubuhnya. Aku turut bersedih dengan apa yang menimpamu tetapi aku tidak tahu bagaimana cara untuk membantumu. Jika kamu ingin pergi ke dunia manusia, aku akan mengabulkannya. Kita akan bersama-sama mencari jalan keluar untuk masalah ini. Kamu tidak sedang menipuku, bukan? Tanya Chow Ah Lin. Pertanyaan itu membuat Fang Yin merasa sangat marah. Ekspresi wajahnya menunjukkan kemarahan itu dan membuat nyali Chow Ah Lin menciut. Jika aku mau bukankah aku bisa membunuhmu sebelum ini? Chow Ah Lin mengangguk lalu menunduk. Dia benar-benar kacau di hadapan Fang Yin. Tidak salah Yiner menjadi seorang pemimpin yang disegani. Meskipun dia seorang wanita tetapi dia memiliki ketegasan dan wibawa yang begitu menakjubkan. Chow Ah Lin memuji Fang Yin dalam hati. Apa rencanamu? Tanya Chow Ah Lin. Fang Yin berjalan menuju ke istana megah Chow Ah Lin. Sejak kematian ibunya dia tidak suka tinggal di istana dan lebih senang berkeliaran di luar rumah. Bolehkah aku melihat telapak tanganmu? Aku ingin melihat segel seperti apa yang ditanam oleh Ying Yuxi. Mungkin aku bisa melepaskannya. Ucapan Fang Yin membuatnya tercengang. Sangat sulit untuk mempercayainya tetapi dia tidak memiliki alasan untuk mencegahnya. Tidak ingin membuat adiknya menunggu, Chow Ah Lin pun segera memberikan tangannya. Fang Yin mengamati telapak tangan Chow Ah Lin lalu memegangnya dengan tangan kiri. Tangan kanannya menelungkup dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Sebuah energi redup memancar dari telapak tangan Fang Yin. Energi itu menerobos masuk ke dalam telapak tangan Chow Ah Lin. Saat energi itu masuk dia tidak terlalu merasakan apa-apa. Namun, ketika Fang Yin menarik keluar segel yang tertanam di sana, Chow Ah Lin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya dia hanya merasa hangat tetapi lama-kelamaan rasa hangat itu berubah menjadi rasa sakit. Rasa ini lebih buruk dari luka akibat pertarungannya melawan Yang Hui.
Yiner, jangan kamu menyiksaku seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Kelihatannya kamu belum akan merasa puas jika belum membunuhku. Diamlah. Kecuali kamu ingin selamanya berada di dalam kendali Ying Yushi dan hidup di dimensi ini. Fang Yin menghentikan penarikan segel. Sebelum Fang Yin semakin marah, Cao Ahlin pun berkata, "Lanjutkan saja, Yiner. Meskipun ini sangat menyakitkan, aku percaya kamu tidak bermaksud untuk membunuhku." Tidak ingin banyak membuang waktu, Fang Yin kembali menarik segel itu kuat-kuat. Cao Ahlin berteriak dengan sangat kencang. Teriakannya membuat seluruh pelayan yang bekerja di istana berhambur keluar untuk melihat apa yang terjadi. Segel di tangan Cao Ahlin benar-benar terangkat dan hampir terlepas dari telapak tangannya. Namun, Fang Yin tidak berhasil membuatnya benar-benar lepas. "Izinkan aku meminjam kekuatanmu, Ying Yushi. Atau aku akan meminta Yang Hui untuk memakanmu hingga habis. Bahkan aku bisa membuat kamu menghilang selamanya dari alam ini," ancam Fang Yin. Bibir Cao Ahlin terlihat memucat. Cukup lama dia menahan rasa sakit. Apakah Ying Yushi akan meminjamkan kekuatannya untuk membuka segel yang mengurungnya juga? Simak kisah selengkapnya besok. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 365. Sinyal bahaya. Episode berikutnya. Bab 367. Perpisahan.